Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Kinanti Damarin Tias. Saya merupakan seorang dosen di jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebagai seorang dosen, saya mengajar beberapa mata kuliah, yaitu Ekonomi Politik Internasional, HI di kawasan Asia Tenggara, Rezim Lingkungan Hidup Internasional, dan juga Global Warming dan Politik Energi. Dan pada kesempatan kali ini, sebagai kepesertaan saya dalam sertifikasi dosen, saya akan memaparkan proses pengajaran saya pada mata kuliah Ekonomi Politik Internasional, yang sebelumnya saya akan menjelaskan rincian tentang RPS mata kuliah tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rencana pembelajaran atau RPS untuk mata kuliah Ekonomi Politik Internasional yang saya ampu. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 di program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS, yang mana mata kuliah ini dilakukan pengajarannya dengan metode blended learning, yaitu dilakukan secara tatap muka, secara daring maupun juga secara luring. Mata kuliah ini dideskripsikan sebagai sebuah mata kuliah yang menganalisa atau membahas tentang interaksi dan juga kompleksitas di antara kebijakan politik suatu negara dan juga kebijakan ekonomi suatu negara dalam membangun hubungan internasional di antara negara-negara di dunia. Melalui mata kuliah ini juga akan dibahas bagaimana kompleksitas tentang perdagangan internasional, tata kelola keuangan internasional, dan juga bagaimana kerjasama ekonomi secara global yang didasarkan pada kebijakan ekonomi politik di suatu negara. Untuk mata kuliah ini sendiri memiliki CPMK, yang mana CPMK yang pertama yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan juga teori ekonomi politik internasional. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan evolusi sistem dan tata kelola perdagangan internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan evolusi sistem dan tata kelola keuangan internasional. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan fenomena transformasi ekonomi digital pada perkembangan ekonomi dunia. Lalu kemudian mahasiswa mampu menganalisis kerjasama internasional atau kerjasama global yang didasarkan pada aktivitas ekonomi antar negara. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, 2 diantaranya merupakan UTS dan juga UAS. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu adalah aktivitas partisipatif mahasiswa yang memiliki bobot penilaian sebesar 10%. Lalu kemudian untuk tugas mahasiswa memiliki bobot penilaian sebesar 20%. Lalu kemudian UTS sebesar 30% dan UAS memiliki bobot penilaian sebesar 40%. Sumber-sumber referensi yang dijadikan sebagai sumber rujukan untuk materi-materi dalam perkuliahan ekonomi politik internasional ini terdiri dari sumber referensi utama dan sumber referensi pendukung. Untuk sumber referensi yang utama yaitu adalah sumber dari buku karya Paul Krugman yang berjudul Economics 4th Edition. Yang kedua merupakan buku dari O'Brien dan juga Williams yang mana berjudul Global Political Economy Evolution and Dynamics 5th Edition. Lalu kemudian sumber pendukung lain karya dari Jeremy, Gilpin, lalu kemudian Henderson, dan juga karya dari Paul Krugman yang lainnya yaitu adalah International Economics Theory and Policy 6th Edition. Dan sumber-sumber referensi
rujukan tersebut dapat mahasiswa akses melalui sarana pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu melalui sarana pembelajaran open learning. Melalui sarana pembelajaran open learning ini, mahasiswa dapat mendownload semua modul pembelajaran, semua materi yang disajikan selama perkuliahan, dan juga mendownload sumber-sumber buku-buku yang menjadi referensi utama untuk materi-materi perkuliahan tersebut. Yang mana pada open learning juga mahasiswa nantinya bisa mensubmit tugas yang diberikan pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi dalam pertemuan perkuliahan kita berikutnya, dan pada minggu ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang mana materi kita kali ini itu adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yang mana di minggu sebelumnya kita belajar tentang tata kelola perdagangan internasional. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu aktor dalam tata kelola perdagangan internasional, yang mana aktor ini merupakan aktor yang cukup powerful dalam ekonomi global, yaitu adalah multinational corporation atau biasa disebut atau dikenal yaitu sebagai MNC. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, teman-teman, saya mau kasih pertanyaan ke teman-teman semuanya nih. Yang pertama, teman-teman pasti familiar banget atau biasanya anak-anak muda nih suka banget yang namanya minum kopinya Starbucks. Menurut teman-teman nih, kopi Starbucks yang dijual, merek Starbucks itu MNC atau bukan nih? Oke, baik Nina, silahkan. Jadi Starbucks itu Bu merupakan perusahaan multinasional Bu atau perusahaan MNC. Kenapa nih MNC? Karena Starbucks itu Bu perusahaan dari luar Bu, perusahaan dari Amerika Serikat Bu. Oke, menurut Nina, Starbucks itu adalah MNC ya. Lalu kemudian untuk pembandingnya saya ada pertanyaan berikutnya, yaitu adalah Coca-Cola dan Pepsi ini MNC atau bukan? Siapa yang mau jawab? Oke, Cindy. Menurut saya Coca-Cola itu termasuk MNC, Bu, karena dia juga berasal dari Amerika, dari perusahaan luar. Oke, baik. Jadi tadi Starbucks versus Coca-Cola, dan ada dua jawaban yang berbeda nih. Yang satunya Starbucks itu adalah MNC, yang satunya Coca-Cola yang MNC. Oke, baik. Nah, di sini kalau kita lihat satu persatu nih. Starbucks itu MNC atau bukan sih? Memang benar, Starbucks perusahaan asalnya adalah Amerika Serikat, tapi ternyata Starbucks itu bukan perusahaan multinasional loh, teman-teman. Starbucks itu adalah sistemnya adalah franchise. Kalian mungkin familiar dengan McDonald, dengan KFC. Nah, mereka itu ataupun Richeese, mereka itu adalah franchise, teman-teman. Nah, sama dengan Starbucks, meskipun dia perusahaannya berbasis di Amerika Serikat, tapi dia punya cabang di berbagai negara, termasuk negara maju ataupun juga negara berkembang, yang mana mereka termasuknya franchise, jadi bukan multinational corporation. Memang banyak yang suka salah nih kalau Starbucks itu MNC. Nah, terus Bu, kalau misalkan Coca-Cola dan Pepsi ini merupakan MNC atau bukan sih gitu? Nah, Coca-Cola dan Pepsi ini merupakan MNC, teman-teman. Kenapa? Meskipun mereka memang sama-sama dengan Starbucks, perusahaannya berbasis di barat, di Amerika, tapi untuk Coca-Cola ataupun juga Pepsi, dia mendirikan perusahaan cabangnya dalam sisi produksi, dalam sisi pengambilan bahan mentahnya di negara berkembang. Jadi bagaimana sebuah perusahaan dikatakan sebagai MNC, dia bukan hanya
berasal dari perusahaan luar, tetapi dia mendirikan perusahaan yang berbasis produksi di negara berkembang. Untuk lebih jelasnya, kategori-kategori MNC itu apa aja, kita geser ke selanjutnya. Jadi di slide berikutnya ini kalian bisa lihat teman-teman gambaran dari MNC. Apa aja sih yang masuk ke dalam kategori-kategori MNC? Nah, kalau kita lihat, mungkin yang familiar adalah Coca-Cola Group. Jadi Coca-Cola Group itu dia bukan hanya menjual Coca-Cola aja, tetapi ada Pepsi, lalu kemudian ada Fanta. Ya biasanya kalau teman-teman misalkan lebaran nih ya, itu pasti minuman soft drinknya itu banyak. Nah, itu mereka merupakan produk-produk MNC di bawah Coca-Cola Group. Baik, selanjutnya, nah ini merupakan definisi yang lebih jelasnya nih mengenai MNC teman-teman. Jadi MNC itu adalah sebuah perusahaan yang melakukan fasilitas multiple production di banyak negara. Jadi dia melakukan banyak sisi produksi, dimulai dari pengambilan bahan mentah, lalu kemudian menjadi bahan setengah jadi, lalu kemudian diproduksi menjadi bahan jadi yang kemudian akan diekspor. Nah, kenapa sih MNC itu harus melakukan multiple production di banyak negara? Ada alasan kenapa sebuah perusahaan itu menjadi MNC. Alasan yang paling signifikan atau alasan yang paling fundamental itu adalah keterkaitan dengan bahan bakunya atau bahan mentah. Kita tahu ya bahwa dalam studi hubungan internasional, negara itu ada tingkatan-tingkatannya. Dimulai dari negara core, semi periperi sampai dengan negara periperi. Nah, negara-negara maju yang memang mereka memiliki modal yang sangat besar, finansial yang sangat powerful, tapi mereka memiliki kekurangan di negara maju. Kalau kita melihat di negara maju, kita nggak akan melihat hutan, nggak akan melihat sawah, yang mana itu merupakan sumber bahan baku untuk produksi. Oleh karena itu, biasanya negara-negara maju ini akhirnya mencari cara bagaimana untuk melakukan produksi supaya ekonominya mereka itu tetap bisa berjalan dengan baik, yang mana mereka itu merupakan cirinya adalah negara industri. Jadi supaya industrinya mereka tetap berjalan dan tetap bertahan, akhirnya mereka mencari sumber bahan baku atau bahan mentah di negara yang lainnya. Makanya MNC itu menempatkan basis pabriknya atau basis produksinya itu di negara-negara yang punya sumber bahan mentah yang melimpah. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia itu mereka tidak, negara kita, Indonesia itu tidak punya modal yang cukup untuk industri, tetapi mereka mencukupi kebutuhan industri melalui bahan mentahnya, dan kebutuhan untuk modal itu berasal dari MNC yang datang di Indonesia seperti contohnya Nike, pabrik Nike, kemudian Adidas yang ada di Kerawang, Jawa Barat. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Jawa Barat di Kerawang, di sana banyak pabrik-pabrik atau industri dari MNC yang memang mereka datang ke Indonesia untuk mencari bahan mentah untuk bahan baku produksinya mereka. Lalu kemudian mereka itu melakukan bagaimana bukan hanya economic production tetapi international trade. Barang yang tadinya sudah diproduksi di negara berkembang itu nanti mereka akan ekspor atau akan mereka jual, yang mana mereka jualnya pastinya ke negara-negara yang lainnya, yang mana harganya itu sistem barangnya itu akan dikirim ke negara maju dulu, baru akan dijual ke negara-negara berkembang dengan harga yang pastinya agak sedikit lebih mahal. Jadi tidak bagaimana barang itu dari di Indonesia lalu kemudian dijual keluar, tidak, tapi harus melewati basis dari MNC sendiri. Lalu kemudian dia melakukan cross border investment, jadi investasinya adalah lintas batas negara. Jadi investasi di sini itu bukan hanya soal modal atau kapital atau uang aja, tetapi juga teknologi yang merupakan
salah satu kunci bagaimana efisiensi produksi supaya harganya itu bisa bersaing, memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan barang-barang yang sama, maka harus adanya teknologi, penguatan teknologi, dan itu masuk ke dalam cross border investment atau di awal saya sebut sebagai FDI atau foreign direct investment. Nah, lalu kemudian MNC ini juga dia menempatkan ahli manajemennya, mentransfer ahli manajemennya dari negara maju ke negara berkembang juga. Karena apa? Karena untuk membuat produksi barang yang memiliki kualitas yang sama dengan yang diproduksi oleh negara maju. Jadi kualitasnya itu disesuaikan dengan standarisasi negara maju. Nah, oleh karena itu untuk teknologi pastinya akan disesuaikan. Begitupun juga ahli manajemennya itu pasti meskipun dia buka pabrik seperti Unilever, buka pabrik di Indonesia, tapi ahli manajemennya itu orang-orang eksekutifnya itu pasti dari negara maju di mana negara induk dari MNC itu berada. Begitu teman-teman. Jadi kunci MNC kalian harus melihat tiga hal dikategorikan perusahaan itu berbasis MNC atau tidak. Yang pertama, dia harus multiple production, lalu kemudian international trade, dan juga yang paling penting adalah cross border investment. Seperti itu, ini adalah definisi awal berkenaan dengan MNC. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini adalah struktur dari MNC sendiri. Jadi MNC itu punya struktur juga, yang mana dibedakan. Ada horizontal MNC, ada vertikal MNC, dan juga diversifikasi MNC. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sisi produksinya. Bagaimana pola produksi, struktur produksi yang dilakukan oleh MNC sendiri. Nah, contohnya adalah horizontal MNC yang mana struktur dalam produksinya mereka itu horizontal. Dia bagaimana di suatu negara dia melakukan tahapan produksi dari sisi pengambilan bahan mentah, bagaimana bahan mentah diolah menjadi bahan setengah jadi, kemudian bahan jadi, lalu kemudian menjadi produk dari MNC itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah Ford Company, teman-teman. Jadi perusahaan Ford, mobil Ford, itu dia membangun perusahaannya mereka, itu di negara berkembang, salah satunya di Amerika Latin, yaitu adalah Meksiko. Di Meksiko, mereka melakukan struktur produksi yang sifatnya horizontal. Jadi Meksiko itu melakukan semua tahapan untuk produk dari Ford sendiri. Yang nantinya setelah jadi nih mobilnya itu akan ditanamkan teknologi yang mana teknologi ini dari Amerika Serikat. Jadi sistemnya di suatu negara dia membuat barang MNC itu dari awal sampai dengan tahapan terakhirnya. Lalu kemudian kalau vertikal itu adalah struktur produksi dari MNC sendiri yang mana satu negara atau satu barang produk dari MNC sendiri itu terbagi di banyaknya negara. Contohnya adalah Adidas. Kalau di Indonesia, dia produknya adalah yang dibuat produk sepatunya. Lalu kemudian kalau di Vietnam itu adalah sportswear-nya, kayak baju-baju olahraganya mereka, jaket-jaketnya mereka. Jadi bagaimana produk dari jadi satu produk MNC itu pembuatannya terbagi di berbagai negara, itu disebut oleh vertikal. Sama seperti contohnya adalah kita lihat mobil Honda, Toyota, teman-teman, itu mereka adalah MNC yang mana melakukan struktur MNC, struktur produksinya adalah vertikal. Jadi bannya, spare part-nya itu terbagi-bagi. Badinya itu ada di Amerika Latin, kemudian bannya ada di Indonesia, lalu kemudian nanti penanaman teknologinya di Jepang. Jadi satu produk itu terbagi beberapa bagian tahapan produksinya di berbagai negara. Itu vertikal. Nah, kalau diversifikasi MNC itu adalah contohnya Toshiba, teman-teman. Jadi struktur produksinya itu dia menjalankan diversifikasi. Jadi strukturnya terbagi-bagi tergantung dari produk yang mereka buat. Nah, di sini saya mau tanya, teman-teman ada yang tahu nggak produk-produk dari Toshiba ini apa aja? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Oke, silakan Nadia. produk Toshiba tuh Bu, produk elektronik Bu. Dia kayak TV, mesin cuci,
AC, kulkas juga, Bu. Itu kalau dari Toshiba. Menurut saya, Bu. Toshiba. Oke, ada lagi teman-teman mungkin? Izin jawab, Bu. Oke, Eka. Mungkin ada software, Bu, atau perangkat lunak? Oke, Toshiba itu merupakan bagian dari elektroniknya mereka ya. Oke, jadi Toshiba itu melakukan struktur produksi yang terdiversifikasi karena memang mereka satu produknya itu jenisnya beda, tidak sama jenisnya. Kalau Toshiba ada elektroniknya, ada softwarenya, lalu kemudian produk rumah tangga yang lainnya. Jadi mereka tidak mengkhususkan pada satu jenis produk saja, seperti contohnya Ford kan untuk transportasi mobil, kendaraan, Adidas memang sportswear. Nah, kalau Toshiba itu ada kebutuhan rumah tangga, ada yang memang device yang memang dipakai seperti komputer, laptop, HP, ataupun juga software. Jadi strukturnya terdiversifikasi, teman-teman, seperti itu. Oke, nah sampai sini teman-teman untuk materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya rangkum perkuliahan kita hari ini? Bu, saya izin tanya, Bu. Oke, baik Cindy. Di era sekarang itu perannya MNC itu masih efektif nggak, Bu? Masih efektif nggak kira-kira, Bu? Atau ada tantangan gitu yang mereka hadapin? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya, Cindy, bahwa di era yang sekarang MNC itu masih perannya cukup esensial. Kenapa? Karena perusahaan multinasional telah membangun basis produksinya itu memiliki jaringan akar yang kuat. Jadi bagaimana suatu negara sekarang tidak bisa terlepas dari yang namanya MNC. Meskipun kita memasuki transformasi ekonomi yang berbasis digital, startup, tapi nyatanya startup yang ada itu basisnya ya model produksinya itu hampir sama seperti MNC. Jadi istilahnya startup baru, istilahnya MNC baru. Startup ini adalah MNC baru di era digital. Makanya peran MNC sendiri sampai sekarang karena akar dari struktur ekonomi dunia itu terbangun melalui struktur yang dibangun oleh MNC, jadi masih sangat esensial peran dari MNC yang mana kemudian berdampak pada tumbuhnya model ekonomi yang baru, tapi tetap saja akarnya masih berbasis kepada atau menganut basisnya dari MNC sendiri. Jadi memang MNC itu masih esensial. Sampai sekarang mereka masih berperan aktif dalam mendorong kemajuan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang. Dan negara berkembang itu sekarang mereka tidak bisa apa-apa tanpa MNC karena terutama untuk negara berkembang penyerapan tenaga kerja, modal, ketika itu semua hilang dari negara mereka, itu pasti negara itu akan mengalami krisis ekonomi yang cukup signifikan seperti itu. Begitu Cindy. Oke. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya akan merangkum terlebih dahulu bahwa MNC, jadi kita harus tahu ya bahwa MNC itu kita tidak bisa mengkategorikan MNC hanya sebagai perusahaan yang berasal dari luar negeri. Tetapi yang perlu diingat, ketika kita mulai mengklasifikasikan dia perusahaan multinasional atau tidak, itu diklasifikasikan berdasarkan dia ada FDI-nya atau tidak, dia melakukan FDI atau tidak. Lalu kemudian dia melakukan perdagangan internasional atau tidak. Dan yang paling penting adalah kita harus lihat bagaimana struktur kerja dari perusahaan tersebut. Karena masih banyak yang suka salah nih. Ada perusahaan internasional semuanya dikatakan sebagai MNC. Tapi perlu diingat bahwa MNC itu berbeda dengan perusahaan yang melakukan internasionalisasi. Percuma melakukan internasionalisasi tanpa adanya FDI. Nah, meskipun dia melakukan internasionalisasi, tetapi perusahaan itu tidak melakukan FDI, dia tidak bisa dikatakan sebagai MNC. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik, teman-teman. Itu untuk pertemuan hari ini, teman-teman, di pertemuan tentang pembahasan mengenai multinational corporation. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mendalami pola basis produksi dari MNC, yaitu lewat Global Production Network atau jejaring produksi global. Nah, sebelum itu, teman-teman, nanti saya sarankan untuk membaca terlebih dahulu
materi untuk minggu depan, yang mana sesuai dengan RPS nantinya teman-teman membaca materi dari bukunya O'Brien, teman-teman berkaitan dengan Global Production Network.